Ini kan kasus lama ya yang mencuat kembali sekitar 21 tahun yang lalu, 2002 itu MUI kan juga sudah meneliti selama kurang lebih 4 bulan dan memang ini bermasalah. Mengapa hal seperti demikian ini sudah diketahui sejak lama tetapi bisa tetap eksis? Ini mohon maaf ya, kalau kita baca dari banyak literatur ya, ini memang sengaja dipelihara. Ada petinggi intelijen yang memang terlibat di situ. Ada buku itu yang bagus juga dilihat analisisnya Al-Haidar ya tentang NII KW 9, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Dulu saya baca tahun 2000 berapa itu, 2000 awal-awal itu. Ya, sekarang ini sepertinya ya terkonfirmasi. Tadi pagi saya dapat video bagaimana hubungannya itu dengan lembaga negara, entah itu resmi atau oknum. Tapi kalau oknum dia oknum pimpinan. Jadi memang kenapa bisa eksis ya dipelihara. Untuk apa dipelihara? Ya untuk digunakan. Untuk digunakan apa? Salah satunya itu adalah untuk menggebuk ya pihak-pihak yang kemudian menginginkan Islam itu diterapkan dalam struktur dalam pemerintahan. Kemudian muncul lagi isu ini Al-Zaitun ini. Ini kan kemudian digiring opininya memang ke NII. Sementara NII yang dulu ya itu banyak faksinya yang agak betul ditumpas. Nah yang muncul seperti ini sengaja dibikin. Ya gunanya itu. Ketika ada opini masyarakat nanti kan ada takut itu kalau bicara Islam, bicara negara dan sebagainya itu nanti langsung kayak folder itu ada shortcutnya, diklik di situ, larinya langsung ke Al-Zaitun. Sepertinya begitu. Termasuk opini nanti ada korupsi 349 triliun, investigasinya jadi tertutupi kan? Gitu. Ya baik, sepertinya memang ada banyak kepentingan Ustaz ya terkait dengan kasus Al-Zaitun ini. Nah terakhir Ustaz, ini kalau kita kembali lagi kepada peran negara ya, ini terutama di dalam menjaga dan melindungi akidah umat Islam. Negara itu di dalam Islam fungsinya memang untuk menerapkan Islam, menjaga Islam. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau mau hijrah ke Madinah itu beliau diberi wahyu oleh Allah untuk berdoa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kalimat terakhir waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikan untukku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Apa maksud kekuasaan menolong? Qatadah itu menyatakan naswiron li kitabillah, menolong untuk kitabullah, wali hududillah, menolong untuk tegaknya hukum-hukum Allah, wali faraidillah, dan menolong untuk tegaknya kefarduan-kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala, wali iqamati dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah. Jadi memang fungsi atau peran utama negara itu ada itu untuk tadi supaya Islam itu bisa diterapkan, dan dengan diterapkannya itu akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Sehingga fungsi utamanya di situ, mengemban dakwah juga ke seluruh penjuru dunia. Karena itulah Rasulullah SAW tidak ada tawar-menawar di dalam urusan kekuasaan itu. Kalau tidak digunakan untuk Islam, beliau tolak. Kalau tidak sesuai dengan syariat, beliau tolak. Itu tawaran dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Nah, karena itulah ketika negara itu sudah ada, mestinya segala sisi, dari sisi pendidikan itu umat memang harus dijaga. Kurikulum dan sebagainya ini mesti disesuaikan, diarahkan agar orang ini punya keimanan yang kuat. Kemudian yang kedua dari sisi kebijakan nggak banyak bermanfaat itu kalau kurikulumnya bagus tapi kebijakannya itu tidak sesuai dengan Islam. Yang ketiga dari sisi keteladanan. Maka dengan tiga sisi itu mestinya yang terjadi umat itu akan terjaga. Ya kita lihat Rasulullah SAW, beliau mendidik umat, beliau membuat kebijakan yang memang dibangun di atas dasar akidah Islam. Bahkan beliau mengontrol informasi
Ketika ada sesuatu yang menyimpang dari akidah, beliau luruskan. Misalnya tentang ketika putra beliau namanya Ibrahim wafat, pas terjadi gerhana. Orang-orang kemudian berkata bahwasanya gerhana ini terjadi karena wafatnya putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mestinya kan Rasul agak tersanjung ya, ini dianggap karomahnya putra beliau meninggal sampai ikut berduka itu gerhana. Tapi beliau tidak, beliau luruskan akidah itu, luruskan akidah bahwasanya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak gerhana karena wafat atau lahirnya seseorang. Maka kalau kalian melihat gerhana, maka sholatlah kalian. Begitu juga ketika ada sahabat melihat ini bangkai kambing, beliau itu langsung mendidik sahabat tadi, menjelaskan bagaimana perbedaan atau antara dunia dengan akhirat. Beliau katakan dunia itu ya seperti bangkai kambing itu, yang kalian ketika disuruh membeli ya 1 dirham pun tidak ada yang mau. Dan banyak hal, bahkan sampai dalam peperangan ada sahabat yang jarinya terputus ya. Beliau tanamkan akidah kepada sahabat itu. Ketika beliau di dalam gua dikejar pasukan kafir Quraisy, beliau tanamkan akidah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pendek kata, ini tugas kita semua, negara maupun para ulama, ini wajib melindungi akidah dan keyakinan umat